Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Kufron Muslim. Hari ini saya akan membahas beberapa hal, kira-kira apa aja sih kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak yang berkuliah di Fakultas Kedokteran, khususnya di program studi pendidikan dokter. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta klik juga tombol like-nya jika kalian menyukai video saya kali ini, dan share ke teman-teman kalian semua agar video kali ini bermanfaat untuk mereka semua. Langsung kita masuk ke pembahasannya, kira-kira apa aja sih kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa kedokteran saat kalian dinyatakan lulus pada jalur SNMPTN ataupun SBMPTN ataupun jalur mandiri. Nanti kalian akan menjalani beberapa tahap kegiatan. Yang pertama ada yang namanya PKKMB. Jadi PKKMB ini adalah program pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru. Nanti kalian itu sasarannya bukan cuma dari program studi pendidikan dokter saja, tapi juga dari program studi lain. Contohnya kalau di kampus saya ada program studi psikologi, program studi kesehatan masyarakat, keperawatan, seperti itu. Jadi nanti kalian akan bertemu juga dari teman-teman program studi lain. Nah, selanjutnya kalian akan menjalani namanya LKMMD. Ini adalah tingkatan program studi. Jadi nanti kalian juga akan diajarkan hal-hal yang sangat berguna dan bermanfaat untuk kalian terapkan di kehidupan kalian saat menjalani perkuliahan ke depannya nanti. Nah, selanjutnya untuk di kedokteran ini dia menerapkan yang namanya sistem blok. Jadi ada yang namanya blok fungsi normal, ada yang namanya blok keluhan. Pada blok fungsi normal ini dia membahas tentang fungsi normal tubuh manusia itu sendiri. Kalau di salah satu contohnya seperti blok fungsi normal kardiorespirasi, blok fungsi normal muskuloskeletal seperti itu dan lain-lain. Lalu untuk blok keluhannya, salah satu contohnya seperti blok keluhan respirasi, blok keluhan muskuloskeletal dan lain-lain. Jadi kalau blok keluhan ini membahasnya sudah mengarah ke penyakit seperti itu. Nah, kita lanjut. Jadi apa aja kira-kira kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa kedokteran? Yang pertama yang pasti seperti biasa kuliah. Jadi waktu kuliah dalam satu blok itu nanti akan terdiri dari beberapa mata kuliah. Jadi dari beberapa mata kuliah itu nanti akan berbeda juga dosen atau dokter yang memberikan materinya seperti itu. Yang kedua nanti kalian akan menjalani yang namanya tutorial. Jadi dalam satu angkatan nanti, contohnya angkatanku 2017, nanti dia akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Dalam satu kelompok biasanya bisa terdiri dari 10, 11, 12 ataupun 13 orang. Jadi nanti itu masing-masing kelompok akan diberikan satu orang dokter sebagai tutor untuk menilai dan mengawasi jalannya tutorial pada hari tersebut. Tutorial biasanya itu dibagi menjadi 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Pertemuan pertama biasanya itu membahas tentang, nanti kita diberikan skenario, kita membahas tentang istilah dan juga hal-hal yang kita bingungkan dari skenario tersebut dan juga pertanyaan-pertanyaan tentang skenario tersebut. Nanti pada hari itu juga kalian akan dapat sasaran belajarnya. Nanti sasaran belajarnya akan dibahas di tutorial yang selanjutnya, tutorial kedua. Sama akan diawasi juga oleh dokter sebagai tutornya. Jadi kalian selain kuliah juga diberikan kesempatan untuk belajar kelompok melalui tutorial. Selanjutnya yaitu ada yang namanya ada yang selanjutnya adalah skill lab. Jadi untuk skill lab ini nanti kalian akan diberikan pelajaran tentang skill-skill yang ada di kedokteran. Nanti kalian akan dibagi juga kelompoknya sama seperti tutorial dan masing-masing akan diberikan satu orang dokter untuk menilai dan mengawasi jalannya skill dan mengajarkan skill tersebut. Nanti skill itu akan dibagi jadi 2 pertemuan juga, pertemuan pertama dan kedua. Pertemuan pertama itu dokternya akan mengajarkan kalian tentang skill tersebut dan kalian nanti akan mencobanya, mempelajarinya seperti itu. Baru nanti di pertemuan kedua kalian akan mempraktekannya masing-masing satu persatu. Misalnya dari saya, teman saya dan sampai habis seperti itu. Nanti dokternya akan memberikan feedback tentang yang sudah bagus dan yang belum pada pertemuan percobaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada juga yang namanya praktikum. Jadi kalau praktikum ini di kedokteran ada beberapa praktikum. Salah satu contohnya seperti praktikum anatomi. Jadi untuk praktikum anatomi ini dia nanti akan diajarkan oleh asisten dosennya. Nanti akan mempelajari kadavernya atau mayatnya itu tadi, mempelajari tentang struktur anatominya, misalnya struktur anatomi dari jantung atau lambung dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya juga ada kayak praktikum histologi, melihat struktur yang tidak terlihat oleh mata telanjang kita melalui mikroskop itu. Juga ada praktikum farmakologi, praktikum mikrobiologi dan lain-lain. Nah, nanti kalian akan tahu kalau kalian masuk ke kedokteran. Nah, selanjutnya yaitu selain praktikum ada juga yang namanya kuliah pakar ya. Kuliah pakar ini yaitu gunanya untuk memecahkan masalah yang belum terpecahkan pada saat tutorial. Jadi pada saat tutorial misalnya kalian
belum terpecahkan nih masalah A nih, belum dapat jalan keluarnya walaupun sudah dibahas, nah itu bisa kalian tanyakan waktu kuliah pakar. Nanti dokternya akan memberikan penjelasan mengenai masalah tersebut agar terpecahkan. Nanti kalian juga akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mempresentasikan skenario sesuai dengan yang ada di blog tersebut. Nah, kalian bisa tanyakan setelah itu. Nah, selanjutnya ada juga yaitu study skill. Jadi nanti saat kalian di blok keluhan, kalian akan diberikan namanya tuh ujian riset itu study skill. Jadi nanti kalian akan dibagi beberapa kelompok. Nanti juga setelah itu nanti akan diberikan satu orang dokter masing-masing kelompok. Nanti kalian akan diberikan skenario dan diagnosis pada skenario tersebut. Tugas kalian adalah menuliskan resep sesuai dengan skenario dan diagnosis yang diberikan. Itu. Nah, lanjut yaitu ada yang namanya UB, ujian blok. Jadi di akhir blok itu kalian akan ada ujian blok. Jadi biasanya itu kalau di angkatan saya terdiri dari 150 soal. Soalnya berkaitan dengan mata kuliah yang atau materi juga yang diajarkan di blok tersebut, seperti itu. Nah, selain itu juga ada yang namanya OSCE. OSCE ini dia kayak ujian skill. Jadi misalnya dalam satu semester itu ada 3 blok, masing-masing blok ada 4 skill misalnya. Berarti ada 12 skill. Nah, kalian pelajari itu skill tersebut, nanti skill tersebut akan diujikan pada OSCE tersebut. Nanti kalian akan dibagi jadi beberapa kelompok. Kelompoknya akan akan dapat giliran sesuai kloternya, dan kalian akan masuk satu persatu ke dalam ruangan dan nanti akan mendapatkan soal. Nanti kalian tentukan kayak pemeriksaan fisiknya apa, pemeriksaan penunjangnya apa, terus kayak misalnya diagnosisnya, tata laksananya kayak gimana, kayak gitu. Nanti akan dinilai atau diawasi oleh satu orang dokter di dalam. Nah, terus tambahan buat mahasiswa semester 6 nanti dia akan menyusul yang namanya proposal usulan penelitian. Nanti juga di akhir semester 7 mahasiswa kedokteran akan menjalani namanya sidang skripsi, seperti itu. Nah, tapi selain itu kalian juga bisa menjalani kegiatan lain di Fakultas Kedokteran. Kalian bisa bergabung dengan organisasi, contohnya organisasi apa aja sih kira-kira ada di Fakultas Kedokteran. Salah satunya kalau Fakultas Kedokteran di Indonesia itu ada yang namanya tim bantuan medis. Jadi untuk di daerah kampus saya itu namanya tim bantuan medis Kalamus Victorius. Nah, ada juga yang namanya organisasi lain seperti BEM atau HIMA ataupun Perika Vokalis, KSR Shifar, Bolvite dan lain-lain. Nah, itu juga kalian bisa mengikuti perlombaan kedokteran atau olimpiade kedokteran seperti salah satu contohnya IMPO, IMO, SIMPIK dan lain-lain. Jadi kalian bisa mengikuti kegiatan itu sesuai dengan kalian yang mau ikut itu yang mana, seperti itu. Nah, mungkin itu saja buat pembahasan saya kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa kalian untuk subscribe channel saya dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan juga like video ini jika kalian sukainya, dan komen di bawah, kolom komentar di bawah bila kalian ada pertanyaan atau saran dan kritik. Terima kasih banyak telah menyaksikan video saya kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.